Untuk kesehatan, kenapa nggak senam atau nge-gym aja? Inilah kesalahan dalam beriman. Kalau kita beriman berdasarkan suatu bukti ilmiah, maka lama-kelamaan iman akan lemah. Karena nantinya ada solusi yang lebih muntakhir. Misalnya, orang-orang zaman dulu menghindari seks bebas karena bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan keluarganya bisa malu. Tapi sekarang sudah ada alat kontrasepsi yang parahnya bisa dijual bebas. Jika larangan itu sudah ditemukan solusinya, apakah larangan itu sudah tidak berlaku? Begitu juga video kita yang masalah leher babi kemarin. Banyak yang salah tangkap maksud video ini. Dan banyak yang bertanya, apakah kalau babi bisa disembelih tanpa menimbulkan rasa sakit, babinya itu bisa halal? Video itu bukan bertujuan ke sana ya, tapi untuk mencari pengetahuan apa saja yang didapat dari pembahasan masalah. Kalau mau babi jadi halal secara agama ya, tinggal dirubah aja ayatnya. Tapi kan Islam nggak bisa begitu. Oke, next. Sama halnya seorang janin dalam rahim ibu. Seorang janin. Dia tidak tahu apa fungsi tangan, apa fungsi kaki, mata, telinga, usus buntu, pankreas, dan sebagainya itu. Dalam rahim dia tidak butuh semua itu. Yang dibutuhin hanya tali pusar agar bisa makan. Tapi kenapa Allah menciptakan tubuh lengkap dalam rahim? Kalau janin bisa ngomong, paling dalam hatinya protes. Ini ngapain sih Allah bikin beginian? Nyempit-nyempitin aja, iya nggak? Tapi Allah Maha tahu kita akan membutuhkannya ketika kita sudah lahir ke alam selanjutnya, yaitu alam dunia. Untung kemarin pas di rahim nggak minta dihilangin aja ya. Karena kalau dihilangin kita akan kesulitan ketika sudah di alam selanjutnya ini. Dari sini masuk akal lah kenapa Allah memerintahkan sholat, puasa, dan sebagainya yang mungkin dari kita tidak paham apa fungsi sebenarnya. Kalau untuk kesehatan kan bisa diet, senam, atau minum obat. Ternyata nanti akan berguna di alam kehidupan selanjutnya, yaitu alam akhirat. Apalagi ini jelas sudah diperintahkan oleh Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Jadi Allah tidak pernah main-main dalam menciptakan dan memerintahkan makhluknya. Hanya kitanya aja yang tidak tahu apa maksud sebenarnya. Karena hanya Allah yang maha benar. Kita kembali ke topik bayi yang menangis ketika dilahirkan. Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan bahwa tak seorang pun bayi selamat dari tempelengan setan ketika baru dilahirkan, sehingga mereka menangis sebagaimana kutipan berikut ini. Ketika manusia dilahirkan dalam perut rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan terkutuk yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa putra Maryam dan sang ibu alaihissalam. Hal itu disebabkan Allah melindungi mereka berdua karena ibu dari Siti Maryam, yaitu istri dari Imran, sebelumnya pernah berdoa demikian. Dan sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu untuk dia dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Juga disebutkan dalam hadis, ketika iblis datang untuk menusuknya, maka tusukan itu mengenai tabir. Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Siti Maryam alaihissalam adalah satu-satunya yang selamat dari tempelengan setan karena Allah melindungi keduanya. Dan inilah salah satu keistimewaan dari Nabi Isa alaihissalam dari banyak keistimewaan lainnya. Dan mungkin karena itu juga Nabi Isa alaihissalam yang ditunjuk oleh Allah untuk membinasakan Dajjal, yang mana fitnahnya membuat banyak umat Islam terbujuk oleh rayuannya. Bisa saja karena semua manusia telah ditusuk matanya oleh setan. Jadi umat manusia ini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi tidak begitu dengan Nabi Isa alaihissalam yang tidak pernah ditusuk matanya oleh setan maupun diganggu, karena beliau telah dilindungi oleh Allah berkat doa dari neneknya. Dalam artian, beliau alaihissalam tidak bisa dihipnotis oleh halusnya rayuan Dajjal. Kalau dihipnotis, nggak kena gitu. Tujuan iblis dan setan dalam aksinya menusuk mata bayi yang baru lahir adalah untuk mempengaruhi manusia agar menyimpang dari fitrahnya, yakni beriman tauhid dengan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Sementara itu, latar belakang orang tua juga menjadi faktor lupa atau ingatnya manusia terhadap janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian atau fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Muslim. Salah satu contoh fitrah, tahu kalau anak bayi, anak-anak itu mengenal Tuhannya, bahkan mengetahui kalau Tuhan itu ada di atas langit sana. Maka coba lihat kalau anak-anak masih belum terkontaminasi dengan pemikiran yang tidak benar. Coba tanyakan di awal-awal umurnya 3 tahun, dan subhanallah
saya lakukan ini pada anak-anak saya. Coba tanya, di mana Allah? Pasti secara fitrah dia tunjuk ke langit. Saya awalnya ragu, bener gak nih? Saya tunggu sekitar 2-3 tahun. Pas 3 tahun anak saya pertama perempuan, langsung saya tanya, nak, di mana Tuhan? Awal saya bilang gitu, di mana Tuhan? Kemudian dia masih melongok kayak belum jawab. Saya jelaskan, saya tatap matanya, saya bilang, nak, di mana Allah? Subhanallah, dia angkat jarinya ke langit, nunjuk seperti guru saya bilang. Ada anak saya yang kedua, saya tanya lagi sama kasusnya. Anak saya yang ketiga, saya tanya sama kasusnya. Yang keempat, saya tanya sama kasusnya. Maka saya bilang, berarti penelitian fitrah ini betul-betul luar biasa. Untuk itu, jika manusia dilahirkan dalam keluarga yang kafir atau musyrik, seharusnya dia berpikir menggunakan akalnya ketika sudah akil balik untuk mencari kebenaran dan mengikuti sang pengingat, yaitu para nabi. Karena manusia sudah lupa dengan janjinya kepada Allah. Dan adalah sunnah hukumnya mengumandangkan azan di telinga kanan si bayi yang baru lahir dan iqomat di telinga kirinya. Hal ini tak lain merupakan upaya penyelamatan terhadap si bayi agar ia tetap dalam fitrahnya, yakni beriman tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang selalu ingat terhadap janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.